Di video kali ini kita akan ngebahas hasil kamera dari Realme Narzo 50i Prime. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. So, di video kali ini kita akan ngebahas hasil kamera dari Realme Narzo 50i Prime. Nah, Realme Narzo 50i Prime ini ada di segmen paling bawah alias entry level dari Narzo 50 series. Nah, walaupun seri entry, ternyata Realme itu nggak melupakan HP yang entry ini. Ya, walaupun kamera cuma single 8 megapiksel dengan aperture f2.0 dan kamera depannya punya resolusi 5 megapiksel, tapi selama kita tes hasil kamera ini lumayan juga loh untuk kamera entry level. Nah, di video kali ini kita akan dibagi 3 segmen. Yang pertama segmen foto auto HDR dan non HDR, kemudian segmen 2 ada foto portrait, dan yang segmen ketiga adalah melihat hasil perekaman video kamera depan dan kamera belakang dari Realme Narzo 50i Prime. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai aja di segmen pertama. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sebelah kanan pakai HDR dan di sebelah kiri ini nggak pakai HDR. Untuk hasil kamera entry level, ini gue cukup takjub loh, karena ya ini bagus banget sih untuk kamera 8 megapikselnya. Kalian bisa lihat nih detailnya, kemudian ini baru pertama kali di HP yang pernah kita tes di harga 1 jutaan. Ini langitnya baru kelihatan loh. HP-HP sebelumnya kayak Infinix Hot 12 Pro, Poco C40, dan juga Vivo Y16 ini tuh kesulitan untuk menangkap langitnya. Kita bisa lihat nih di bagian paling kanan pojok ini, langitnya ada warna biru-birunya. Ini cukup baik. Dan untuk hasil HDR dan non HDR-nya ini kayaknya nggak ada bedanya sama sekali ya. Tapi seenggaknya untuk hasil kamera entry level ini tuh udah cukup detail dan juga tajam sih. Untuk foto pertama kita udah dikasih kejutan oleh Realme Narzo 50i Prime. Gimana untuk foto keduanya? Nah, di foto kedua kalian bisa lihat sendiri hasil dari Realme Narzo 50i Prime. Lagi-lagi hasilnya ini nggak ada bedanya sama sekali ya. Untuk HDR dan non HDR bisa menangkap langit dengan baik. Tapi sayangnya di foto yang non HDR hasilnya ini nggak cukup detail ya. Bisa kita lihat di bagian pohon ini, kemudian ada lagi di bagian rangka-rangka ini, bagian bawahnya. Ini tuh nggak cukup detail untuk yang nggak pakai HDR. Ya, ini foto kedua juga membuat gua surprise. Hasil dari Realme Narzo 50i Prime sejauh ini masih cukup baik. Kita lanjut di foto yang ketiga. Nah, ini ada di depo Lebak Bulus MRT. Nah, kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan masih pakai HDR, di sebelah kiri ini nggak pakai HDR. Lagi-lagi, kedua foto ini nggak ada bedanya. Langit tetap terekspos dengan baik. Kemudian ini di bagian apartemen ini masih kelihatan antara si apartemen dengan langit ini masih terpisah. Jadi nggak kelihatan seperti nyambung dengan langit. Kemudian untuk ketajaman ya ini khas kamera sejutaan. Kalau misalnya kita zoom di bagian rangka atau rangkaian dari MRT-nya, ini ya kalau kita zoom masih hasil seperti HP sejutaan. Tapi ya sejauh ini kalau misalnya nggak kita zoom, hasilnya tajam, detail. Kemudian untuk bagian langitnya ini masih bagus banget. Ini dynamic range-nya juga oke. Dan sejauh ini hasil kameranya masih bikin gua kaget sih. Foto selanjutnya, foto backlight lagi. Tulisan dari stasiun Lebak Bulus. Lagi-lagi untuk hasil HDR dan non HDR baru kali ini sedikit berbeda. Dimana kalian bisa lihat nih di bagian tiang tengahnya yang nggak pakai HDR sedikit gelap dan yang pakai HDR nih sedikit kelihatan. Apalagi untuk pelang Lebak Bulus Grabnya ini yang nggak pakai HDR ini sedikit gelap dan yang pakai HDR ini masih sedikit kelihatan karena terbantu oleh HDR-nya yang membuat dynamic range itu semakin baik. Tapi tetap di bagian langit ya atau backlight itu di bagian belakang ini tetap overexpose. Jadi si HDR ini belum begitu kuat. Kalau misalnya kita zoom, ya ini hasilnya seperti hasil kamera sejutaan. Nah, kita masuk ke segmen kedua, yaitu foto portrait, dimana kita akan melihat hasil foto portrait dari Realme Narzo 50i Prime. Nah, kita masuk ke foto yang pertama. Bisa kita lihat sendiri, ini hasil foto portraitnya. Gue bisa bilang ini udah baik ya. Kalau misalnya kita lihat ini pemisahan antara objek dan background ini sudah cukup baik. Tapi sayangnya nih gue pilihnya terlalu
tebel banget ya. Tapi ada beberapa miss, tapi bisa kita bilang ya wajar lah ya untuk HP sejutaan. Di bagian bahu gue ini, terus di bagian kuping gue ini, dan di bagian rambut surprisingly ini bisa pisah dengan baik ya. Walaupun ya emang hasil atau detail dari foto muka gue ini nggak begitu detail banget ya. Mungkin karena ini gue terlalu jauh fotonya, tapi enggak sih, ini udah normal-normal aja. Ya ini di bagian paling kecil pun dia bisa membuat bokeh ya. Wah ini sih udah lumayan ya. Kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu hasil video dari Realme Narzo 50i Prime. Nah, Realme Narzo 50i Prime ini cuma bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30 frame per second. Kembali lagi, karena ini HP sejutaan. Gimana hasil suara dan gambarnya? Kita lihat seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Realme Narzo 50i, kamera depannya. Dia cuma bisa ngerekam di 1080 di 30 frame per second. Ya, bisa kalian lihat hasilnya seperti ini, dan hasil audionya kalian dengar sendiri seperti ini. Iya, Realme Narzo 50i Prime ini salah satu smartphone entry level di seri Narzo 50 yang membuat gue takjub untuk hasil jepretan dan juga foto portraitnya. Dan untuk perekaman videonya ya ini so-so aja. Jadi ya melihat budgetnya yang cuma 1 jutaan, ini kameranya udah cukup baik dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya yang sudah kita review kemarin. Jadi gimana menurut kalian hasil kamera dari Realme Narzo 50i Prime? Tulis di kolom komentar. Sekian aja video kali ini, kita ngebahas hasil kamera dari Realme Narzo 50i Prime. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike aja jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe gue di sebelah kanan, dan juga tonton video gue yang lainnya di sebelah kiri. Terima kasih, Duki pamit. Have a nice day. Bye-bye.